Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Azir Niksahra. Aku dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210050. Di sini aku akan menjelaskan tentang larutan dan pengenceran. Baik, langsung saja. Larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat, di mana satu zat terdispersi secara merata dalam zat lain. Larutan terdiri dari dua komponen utama, yang pertama zat terlarut, yang kedua yaitu pelarut. Contoh larutan sehari-hari yaitu air garam atau udara, yaitu campuran gas seperti nitrogen dan oksigen. Untuk pengenceran, pengenceran adalah proses menurunkan konsentrasi suatu zat terlarut dalam larutan dengan menambahkan lebih banyak pelarut. Saat pengenceran dilakukan, jumlah zat terlarut tetap sama, tetapi volumenya meningkat, sehingga konsentrasi larutan menurun. Contohnya yaitu saat kita menambahkan air ke dalam jus pekat. Untuk rumusnya sendiri yaitu M1V1 sama dengan M2V2. Dengan M1 sama dengan konsentrasi awal larutan, F1 sama dengan volume awal larutan, M2 konsentrasi akhir setelah pengenceran, V2 sama dengan volume akhir setelah pengenceran. Nah, jadi larutan itu ada berbagai jenis. Untuk jenis-jenisnya itu yaitu berdasarkan fase keadaan fisik. Untuk larutannya sendiri ada larutan padat dalam cairan, larutan gas dalam cairan, dan lain sebagainya. Terus ada juga berdasarkan jumlah zat terlarut, yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Selanjutnya berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik. Ada larutan elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Kemudian berdasarkan konsentrasi zat terlarut, yaitu larutan pekat dan juga larutan encer. Dan yang terakhir, untuk jenis-jenis larutan yaitu berdasarkan sifat kelarutan zat terlarut, yaitu ada larutan ideal dan larutan non-ideal. Nah, di sini ada campuran heterogen yang dimana untuk definisinya itu adalah campuran heterogen yaitu dimana campuran yang mana zat-zat penyusunnya tidak tersebar secara merata dan komponen-komponennya dapat dibedakan dengan mudah. Untuk ciri-cirinya yaitu tidak seragam, komponen-komponennya terlihat berbeda dan tidak tersebar merata, dapat dipisahkan secara fisik, ukuran partikel besar, dan beberapa fase, biasanya lebih dari satu fase terlihat. Kemudian ada campuran homogen. Untuk definisinya sendiri yaitu campuran di mana komponen-komponennya tersebar merata sehingga tidak ada batasan yang terlihat antara zat-zat tersebut. Untuk ciri-cirinya yaitu seragam, zat-zat yang menyusunnya tersebar merata, tidak ada bagian yang kemudian tidak dapat dipisahkan secara fisik, ukuran partikelnya kecil, dan hanya satu fase yang terlihat. Oke, kita lanjut dengan konsentrasi larutan. Di sini ada beberapa konsentrasi larutan. Yang pertama yaitu molaritas. Dengan rumus molaritas disimbolkan dengan huruf M besar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Kemudian ada molalitas dengan simbol M kecil sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut. Kemudian ada fraksi mol yang disimbolkan dengan huruf X. Untuk rumusnya sendiri yaitu fraksi mol sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Kemudian ada normalitas yaitu untuk rumusnya sendiri N sama dengan volume larutan per ekuivalen zat terlarut. Ada juga persen massa, untuk rumusnya itu persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa total larutan dikali 100%. Kemudian ada persen volume, untuk rumusnya sendiri persen volume sama dengan volume zat terlarut per volume total larutan dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu untuk
Untuk konsentrasi larutan ada part per million atau ppm dan part per billion atau ppb. Untuk rumusnya sendiri, untuk ppm sama dengan massa total larutan per massa zat terlarut dikali 10 pangkat 6. Untuk rumus ppb sama dengan massa total larutan per massa zat terlarut dikali 10 pangkat 9. Baik, sekian penjelasan saya tentang larutan dan juga pengenceran. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.